Ya, shalom teman-teman semua. Selamat Shalom. pagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam persekutuan bulanan Agape. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu indah dalam hidup kita, penuh sukacita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita mau memulai persekutuan kita dalam semangat peringatan Pentakosta. Mari kita memuji Tuhan. Kita berkunjung dulu ya ke Jogja ya. Kita naikkan pujian Gusti Yesus. Wonten
sanesipun mboten sanesipun Gusti Yesus kula percaya Gusti Yesus kula percaya Puji nama Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita, persekutuan kita dalam doa, dan minta kesediaan Ibu Vince bisa memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi kami, yang tidak terbatas, yang berkali-kali mengangkat kami, menopang kami. Terima kasih Bapa, karena semua kami hamba-hambamu mengalami semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di ruang Zoom ini untuk bersekutu, ingin memuji memuliakan Tuhan, ingin dikuatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan kami dipersatukan lagi, diberikan motivasi lagi oleh Tuhan, sehingga kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam persekutuan Angkatan Agape ini Tuhan, baik itu Pak Joni yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Ibu Nana juga yang memimpin pujian, dan Pak Heller juga yang akan memimpin doa. Tuhan kau memberkati hamba-hambamu. Pakai mereka Tuhan, sehingga melalui persekutuan ini kami dikuatkan lagi secara rohani oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persekutuan Agape ini dari awal hingga akhir, kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita akan bermazmur dari Mazmur 113, Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Boleh saya minta Ibu Lena bisa membacakan untuk kita? Ada di layar, Bu. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Terima kasih. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah. Bentar ya, ini ketutup. Ya. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Terima kasih, puji nama Tuhan. Siapakah seperti Tuhan kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang maha tinggi, maha dahsyat. Tetapi Dia memperhatikan kita dan Dia menyertai kita, menjadi penolong di dalam kehidupan kita dan melepaskan kita dari kesesakan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni, dan sebelumnya mari kita menaikkan pujian Roh Kudus tetap teguh. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam kita mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tetap teguh, kau penolong umat-Mu.
Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saudara, pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa menopang kami, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan juga memberikan senantiasa roh yang menyala-nyala untuk kami boleh melayani Tuhan di ladang pelayanan yang Tuhan telah kerjakan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hari Pentakosta itu merupakan hari yang juga bukan hanya untuk para rasul pada masa itu, tapi juga untuk kami, sehingga kami yang setelah sekian lama melayani Tuhan bersama-sama Tuhan di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan, kami tetap mendapatkan semangat dan gairah dari para Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama dalam persekutuan Agape boleh bersekutu dan juga boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, bila sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk melayani Tuhan, baik kita sebagai gembala jemaat maupun juga sebagai dosen, juga sebagai misionaris ya, baik di dalam maupun juga di luar negeri, sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Apapun panggilan kita dalam pelayanan saat ini, saya yakin di hati kita tetap ada semangat ya yang terus menyala-nyala untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus baik di desa, di kota, di Indonesia, di luar negeri ya, maupun dimanapun kita berada. Ya, sehubungan dengan hal itu, pagi hari ini saya mengajak kita untuk kembali lagi merenungkan bagaimana semangat Tuhan kita, khususnya di dalam melakukan pengkabaran Injil ya kepada perempuan Samaria. Nah, tentunya kisah Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria adalah kisah yang tidak asing ya bagi kita semua para pelayan Tuhan. Bahkan mungkin kisah ini sudah sering kita khotbahkan di gereja kita ataupun juga dalam pelayanannya. Kita banyak menceritakan bagaimana Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa, termasuk juga kepada perempuan Samaria. Ya, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ya, ayat 3 sampai dengan ayat 15 saja ya. Injil Yohanes kita akan lihat pasal yang ke-4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-15 saja ya. Ya baik. Kita baca, saya bacakan aja, kita bisa menyimak ya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya?
ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air, ia akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, demikian ya pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan juga kita boleh merenungkan, bahkan kita boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, saudara, rekan-rekan, kita tahu bahwa bagi Tuhan Yesus, penginjilan itu adalah sebuah keharusan. Ya, demikian juga saya yakin bagi kita sampai hari ini, ya, menginjil itu adalah sebuah keharusan. Apapun panggilan kita, ya, baik sebagai gembala maupun sebagai dosen, sebagai misionaris, panggilan untuk menginjil itu sebuah keharusan, ya, bukan pilihan. Hal ini bisa kita baca tadi di ayat 3 dan 4, ya, di mana dikatakan Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, ini menarik sekali, ya. Dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kata harus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu pasti, ya, akan melintasi daerah Samaria. Nah, kalau kita melihat secara geografis, ya, Yudea dan Galilea itu adalah dua provinsi yang sebenarnya adalah miliknya bangsa Yahudi. Tetapi di tengah-tengah kedua provinsi itu ada Samaria. Nah, kalau memang mau berjalan dengan jarak yang cepat, ya lebih baik langsung melalui Samaria, kan begitu. Tetapi anehnya, sebagian besar orang Yahudi pada waktu itu memilih jalan untuk memutar. Nah, mengapa begitu? Ya karena memang mereka bermusuhan. Tadi dikatakan mereka nggak bergaul, ya. Jadi antara orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bergaul. Mereka bermusuhan satu dengan yang lainnya. Dan mereka, khususnya orang Yahudi, itu menganggap orang Samaria itu najis, ya. Tetapi menariknya, Alkitab mencatat Yesus harus melintasi daerah Samaria itu. Nah, para teolog itu menafsirkan bahwa ini adalah satu keharusan ilahi, ya, satu keharusan ilahi di mana Allah punya rencana yang memang harus digenapi melalui diri Tuhan Yesus. Nah, di sini kita memahami bahwa penginjilan memang bukanlah sebuah pilihan, ya, tetapi satu keharusan. Ya, bagian lain yang menunjukkan bahwa penginjilan adalah sebuah keharusan itu nampak pada ayat 34. Ayat yang tadi kita memang belum baca, ya. Ayat 34 di mana Tuhan mengatakan demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di sini kita melihat penginjilan itu adalah makanan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mendengar istilah makanan, itu menunjukkan maka itu bukan sebuah pilihan, ya, tapi itu adalah kebutuhan primer, ya, kebutuhan yang utama untuk tubuh. Istilahnya kalau makanan jasmani, ya, tapi ini dalam hal rohani. Demikian juga kalau kita lihat di ayat 35, Tuhan Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, kalau kita melihat ladang itu sudah menguning, maka sebaiknya tentunya bukan dituai, ya, tetapi seharusnya dituai. Ya. Jadi sekali lagi, kalau melihat ladang sudah menguning, bukan sebaiknya kita tuai, tetapi seharusnya memang kita tuai. Ya. Jadi bagi Tuhan Yesus sekali lagi memberitakan Injil itu adalah satu keharusan, ya, bukan pilihan. Dan saya juga berharap bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan melayani sampai hari ini, biarlah ini senantiasa kita tanamkan bahwa
apapun yang kita kerjakan, biarlah pada akhirnya berujung kepada pengenalan akan Tuhan, kepada pemberitaan akan Injil, kepada pekabaran akan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, itulah yang tentunya satu pelayanan yang sampai kepada goalnya begitu ya. Nah, selain memberitakan Injil, itu adalah sebuah keharusan. Memberitakan Injil juga harus dilakukan sesuai konteks, ya, konteks budaya dan situasi orang yang kita injili. Nah, tentunya hal ini sudah kita pahami ya. Nah, kalau kita coba perhatikan pendekatan daripada Tuhan Yesus kepada apa namanya tokoh agama, kalau kita mundur sebentar lihat Yohanes pasal 3 ya. Di sana pendekatan Tuhan Yesus kepada Nikodemus ya sebagai tokoh agama pada waktu itu beda dengan pendekatan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ini ya. Ketika Tuhan berbincang-bincang dengan Nikodemus, dikatakan perbincangan itu terjadi pada waktu malam hari ya, pada waktu malam hari. Jadi laki-laki dengan laki-laki ini berbicara sampai jauh malam begitu ya. Nah, tapi ketika Tuhan bicara dengan perempuan Samaria, nah Tuhan tidak bicara pada waktu malam hari, tapi dia bicara di tempat terbuka di pinggir sumur, dan itu terjadi pada siang bolong begitu ya. Pada ya tengah siang begitu. Jadi siapapun bisa menyaksikan Tuhan sedang berbincang-bincang dengan perempuan itu. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan memperlakukan mereka berdua berbeda. Demikian juga topiknya kalau kita perhatikan ya. Ketika Tuhan bicara dengan Nikodemus, topiknya agak sulit ya, bahkan mungkin sangat sulit bagi Nikodemus karena Tuhan berbicara tentang lahir baru. Lahir baru. Nikodemus sempat dia salah paham, dia pikir, wah, apakah saya harus masuk ke dalam kandungan ibu saya lagi dilahirkan begitu ya. Nah, sementara Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu sangat sederhana ya. Jadi sedang membicarakan berkaitan dengan air ya, dari air sumur Tuhan itu lompat kepada air hidup begitu. Karena memang pada saat itu yang menjadi menjadi tujuan utama perempuan itu ke sumur adalah memang mencari air. Kesempatan itu Tuhan pakai untuk menginjili dia dengan sarana itu. Nah, jadi kita lihat rekan-rekan pendekatan Tuhan kita itu memang luar biasa ya. Ini pendekatan pelayanan pribadinya nih berbeda sekali. Nah, saya yakin selama ini kita juga dalam pelayanan bertemu dengan orang yang bermacam-macam ya, berbeda-beda pribadi, latar belakang, karakter, suku dan sebagainya, dan saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan pakai kita dengan diberikan hikmat oleh Tuhan bagaimana mengkomunikasikan Injil kepada mereka yang berbeda. Nah, satu hal memang menghadapi orang-orang yang berbeda sosial ataupun juga kultural dan sebagainya, nah, satu hal Tuhan ingin supaya kita bisa melampaui itu ataupun melompati tembok-tembok sosial ataupun juga kultural ya. Nah, di sini kita tadi dikatakan oleh perempuan Samaria itu demikian. Ketika Tuhan minta air sama dia mengatakan demikian. Masakan engkau seorang Yahudi ya minta minum kepadaku seorang Samaria. Jadi heran sekali perempuan itu ya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Nah, sebab memang orang Yahudi nggak bergaul dengan orang Samaria. Nah, satu hal yang kita perlu pahami dalam hal ini, orang Yahudi itu paling menekankan halal, ya, halal dan haram. Jadi pikiran mereka itu demikian. Kalau seseorang itu najis, maka barang yang dipegang itu juga ikut najis, ya. Barang itu kalau tersentuh pada orang lain, ya, maka orang yang tersentuh itu juga ikut najis. Nah, kita bisa membayangkan ketika Tuhan Yesus itu minta minum, ya. Minta minum dan diambilkan dari timbanya perempuan Samaria itu. Nah, timba itu tiap hari dipegang oleh perempuan yang berdosa itu. Nah, kalau Tuhan pegang timba itu, bahkan minum air dari timba itu, maka Tuhan Yesus akan najis. Ya, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu pun heran. Ya, dikatakan mereka ketika mereka datang melihat Tuhan bercakap-cakap dengan perempuan. Mereka menjadi heran soal budaya
saat itu seorang rabi itu nggak boleh berbicara dengan seorang perempuan, apalagi seorang perempuan asing begitu ya. Nah, jadi di sini Tuhan melampaui semua pandangan itu, melampaui semua tembok-tembok sosial ataupun juga kultural itu, melampaui hal-hal yang dianggap najis. Ya. Nah, ini satu hal yang menjadi juga perenungan buat kita. Selama kita menginjil, apakah kita masih terhalang dengan hal-hal kesukuan, terhalang dengan ya termasuk juga mungkin pemikiran tentang orang yang najis maupun juga orang yang tidak najis ya. Kadang-kadang kalau kita berpikir ya daripada agama lain seringkali menganggap kita orang kafir. Nah, bagaimana kita memandang mereka gitu. Walaupun mungkin kita tahu bahwa orang yang nggak kenal Tuhan juga adalah orang kafir ya, tapi kita tidak pernah memperkatakan hal itu, melainkan kita mengasihi mereka ya dalam rangka untuk bisa memberitakan Injil. Nah, berikutnya kita lanjut kepada sarana penginjilan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, sarananya yang ada tentunya pada waktu itu Tuhan tidak mulu-mulu. Itulah sarana yang ada di sekelilingnya. Nah, saat itu Tuhan tahu tujuan utama perempuan itu datang ke sumur adalah untuk menimba air. Jadi Tuhan Yesus jadikan air itu sebagai sarana atau topik pembicaraan yang diharapkan bisa sampai kepada Injil begitu ya. Nah, dikatakan di ayat 14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, di sini Tuhan Yesus memanfaatkan ya situasi konkret di mana pada waktu itu wanita Samaria itu membutuhkan air. Nah, air tentunya merupakan kebutuhan utama karena iklim di Palestina pastinya sangat panas ya. Jadi ketika Tuhan menyinggung soal air, tentu topiknya itu sangat relevan sekali. Jadi bicara soal air inilah Tuhan Yesus kemudian mulai memperkenalkan adanya air hidup. Dan Tuhan berjanji, bila engkau minum air hidup itu, engkau tidak akan haus. Ya, bahkan air hidup itu akan menjadi mata air di dalam hidupmu yang terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, perlu kita ketahui ya, momen menimba air itu adalah momen yang sebenarnya nggak menyenangkan ya bagi wanita Samaria itu, karena terjadi di siang hari. Nah, bukankah para perempuan biasanya bergerombol dan perginya agak sore ya? Nah, tapi mengapa ini pada siang hari? Karena perempuan itu sebenarnya dianggap sampah masyarakat. Jadi setiap kali dia mengambil air, dia diingatkan betapa dia itu kotor, betapa dia itu hina. Dalam kondisi demikian, Yesus tawarkan, kalau kamu menerima air yang kuberikan, kamu tidak perlu lagi datang ke sini. Nah, tentunya tawaran ini sangat menarik ya hati perempuan itu. Dia mulai bertanya-tanya, apa itu air hidup? Mengapa Yesus berkata dia adalah air hidup? Ya, pertanyaan itu mendapatkan jawabannya ketika Tuhan Yesus itu mampu mengungkapkan keberdosaan perempuan Samaria. Nah, kalau kita baca di ayat 14 sampai 19, di sana Tuhan Yesus mengatakan demikian. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Nah, pengakuan perempuan Samaria ini bahwa Yesus adalah nabi itu semakin mendekati pada pengenalan yang sesungguhnya. Yesus benar nabi, tapi belum cukup ya. Nah, tapi Tuhan Yesus terus dengan sabar membimbing wanita ini. Satu hal yang perlu kita pahami, penginjilan itu selalu melibatkan dosa ya dan pertobatan. Nah, Injil itu adalah kabar baik. Tetapi kabar baik itu baru bisa dihargai bila ada kabar buruk, yaitu manusia berdosa. Tanpa bicara dosa dan pertobatan,
sukar bagi kita bicara soal penginjilan. Hanya kita perlu belajar bagaimana cara mengungkapkan dosa perempuan Samaria itu. Nah, Tuhan Yesus tidak langsung ya to the point menghakimi wanita itu. Tuhan mulai dengan perkataan, kamu ingin air hidup? Ayo, panggillah suamimu ke sini. Ketika wanita itu berkata, aku tidak punya suami, nah, Tuhan langsung ya merespon, benar katamu bahwa kamu tidak punya suami. Karena kamu sudah punya 5 suami. Dan sekarang yang hidup bersama kamu bukanlah suamimu. Jadi tampaknya perempuan itu kaget sekali. Ya, dia kaget sekali ketika Tuhan tahu persis apa yang menjadi dosanya. Nah, di sini kita melihat bahwa cara Tuhan mengungkapkan dosa daripada perempuan Samaria ini ada caranya sangat baik. Ya, caranya sangat baik. Dan ketika dia sadar bahwa dirinya berdosa, di sanalah dia membutuhkan akan kabar baik, ya, kabar keselamatan itu. Ya, kita lanjut. Kebetulan pada waktu itu wanita Samaria itu berkata demikian. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ungkapan akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau menegaskan jati diri Tuhan Yesus. Yang sesungguhnya dialah air hidup itu. Nah, betapa sukacita hati wanita itu ketika bisa langsung berjumpa dengan Mesias, ya, Sang Juru Selamat. Nah, dikatakan di ayat 28, perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan mengajak orang-orang di kota itu untuk bertemu dengan Yesus. Hasilnya luar biasa, ya. Kalau kita perhatikan di ayat 39, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan yang bersaksi bahwa Yesus telah mengatakan segala sesuatu yang telah ia perbuat. Orang Samaria minta Tuhan Yesus tinggal 2 hari lagi, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya pada perkataan Tuhan Yesus. Mereka berkata, kami percaya bukan lagi perkataanmu, tapi kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar adalah Juru Selamat dunia. Nah, disinilah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, rekan-rekan, tentunya sekali lagi kisah ini tidak asing ya bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tapi setiap kali kita merenungkan kisah ini, kisah Tuhan dengan perempuan Samaria ini memberikan terus kepada kita pelajaran ya, bagaimana cara kita melakukan pendekatan di dalam pelayanan pekabaran Injil, baik secara pribadi, ya, khususnya secara pribadi dengan orang yang belum percaya. Nah, kita lihat cara Tuhan itu luar biasa, ya, itu cara yang indah yang bisa terus kita pakai di dalam kita melakukan pekabaran Injil. Nah, bagaimana dengan kita, saudara, pada saat ini masihkah kita punya semangat untuk memberitakan Injil? Apakah semangat itu masih menyala-nyala di hati kita? Baik kita sebagai gembala, sebagai dosen, sebagai misionaris, ya, ataupun pegawai negeri apapun juga sekarang ini posisi kita, apakah kita masih pegang panggilan utama kita, yaitu mengabarkan Injil? Nah, saya percaya Tuhan sudah memakai kita selama ini melakukan tugas ini, dan kiranya panggilan ini terus ya kita kerjakan sampai akhir kehidupan kita. Ya, saya pribadi memang saat ini sedang melatih jemaat khususnya untuk memberitakan Injil ya dengan cara yang sederhana. Nah, khususnya sekarang kan kita tahu ada penginjilan penginjilan pribadi dengan metode EE. Sebenarnya sudah cukup lama metode ini digunakan, dan kami di Jember menggunakan itu. Ya, kami gunakan itu untuk melatih guru-guru. Saya mulai dengan guru-guru sekolah minggu dulu, kita latih, kemudian kita terjunkan untuk menginjili anak-anak. Ya, semula memang ada komentar-komentar orang bilang begini, buat apa menginjili anak-anak sekolah minggu? Ya? Bukankah sama aja dengan menginjili lautan begitu, atau menggarami lautan? Kan anak-anak sudah setiap minggu mereka mendengarkan firman dan sebagainya. Tapi saya mengatakan ya, ini sekaligus latihan guru-guru, tapi juga kita ingin melihat bagaimanakah keyakinan keselamatan anak-anak kita. Jadi ada 20 guru yang saya terjunkan untuk penginjilan ke anak-anak sekolah minggu. Kemudian juga
kita punya sekolah juga di Jember, sekolah Kristen. Nah, di situ kita mulai menginjili mulai kelas 4 SD, 5, kelas 6 sampai SMP. Kemudian kita menginjili juga di panti-panti asuhan Kristen bersama dengan 20 guru ini. Dan apa yang kami alami dalam penginjilan itu, nah hal yang mengagetkan ya, yang tidak pernah kita sangka-sangka, ternyata masih banyak sekali anak-anak kita ataupun juga bahkan sampai dengan penginjilan ke mahasiswa kita lakukan ke orang dewasa, masih banyak yang belum yakin sungguh-sungguh akan keselamatannya, akan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus ya. Mereka percaya kepada Yesus, cuman belum yakin ketika ditanya kalau meninggal hari ini kemana pergi. Masih mengatakan, ya saya masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, saya belum begitu yakin bahwa saya akan ke surga. Nah seperti itu ya. Itu kita temukan masih banyak jawaban seperti itu, sehingga lewat penginjilan ini bisa makin memantapkan iman mereka. Nah guru-guru akhirnya tadinya takut-takut, lama-lama senang mereka menginjil ya, lama senang. Nah itulah pengalaman sedikit kami di Jember. Mungkin nanti teman-teman juga bisa sharing ya, karena ialah semangat kita tetap menyala-nyala. Dan tidak akhir daripada perenungan ini, saya bacakan Roma 10 ayat 14 hingga 15. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, ini menunjukkan bahwa kedatangan kita, kehadiran kita ya dalam misi pekabaran Injil itu adalah sesuatu yang dinantikan, ditunggu-tunggu, dan itulah sebuah panggilan yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Jadi saya menyimpulkan bahwa penginjilan itu adalah satu keharusan, ya, bukan pilihan. Mari kita terus kerjakan dengan setia, dan penginjilan harus dimulai dengan pendekatan yang baik dan tepat. Ya, kita harus bisa memahami budaya, kultur maupun juga ya kebiasaan orang yang berbeda-beda sekeliling kita. Dan kita minta Tuhan hikmat bagaimana kita bisa menggunakan sarana penginjilan yang tepat, yang pada waktu itu memang dapat dipahami dan dimengerti oleh orang yang kita injili. Dan ya, memang kita juga perlu berdoa bagaimana kita bisa menyadarkan orang akan dosanya, ya, karena tanpa dia sadar akan dosa, memang sulit bagi dia memahami karunia Injil itu sendiri ya. Dan akhirnya kita rindu membawa orang itu bertemu dengan Mesias, dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kiranya lewat perenungan ini boleh memberkati kita dan juga boleh terus menyemangati kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan penginjilan. Mari kita mengakhiri di dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan betapa Engkau Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk boleh melayani Engkau. Baik kami sebagai gembala, sebagai dosen, sebagai misionaris, maupun juga sebagai pegawai negeri apapun juga profesi kami Tuhan. Panggilan kami di tempat masing-masing. Sesungguhnya kami dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami bijaksana, mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan pendekatan dengan baik dengan setiap orang di sekeliling kami. Beri kami, ya Tuhan, urapan dan kuat kuasa Tuhan menaungi kami. Ya Tuhan, ladang begitu luas dan kami terbatas dan kami pun lemah ya Tuhan. Berikan anugerah-Mu mampukan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Ana. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungannya pada pagi hari ini. Ya, kita akan memasuki sesi doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Heller. Saya persilakan Pak Pendeta untuk memimpin kita.